Shalom saudara, puji nama Tuhan. Ini adalah ibadah online kita yang pertama di masa yang boleh ada saat ini saudara. Saya rindu mengajak untuk kita boleh tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena itu kita mau segenap hati untuk memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Mari menaikkan syukur. Haleluya.
Mari kita satu hati, saudara. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Percayalah Dia yang memegang kehidupan kita. Pertolongan kita datang daripada Tuhan.
Tuhan. Kami mohon ampun untuk negeri ini Bapak. Apa yang sedang terjadi dalam negeri kami percaya semuanya atas izin-Mu. Biarlah kami Tuhan dengan keadaan yang seperti ini semakin merendahkan hati kami Tuhan. Kami tidak takut, tapi kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Ajarkan kami semakin mengandalkan-Mu Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena kami percaya perlindungan-Mu selalu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami semakin mengasihi sesama kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan tidak membuat kami patah semangat untuk menabur bagi sesama kami Tuhan. Kami semakin mengasihi, kami semakin giat dalam memberitakan Injil-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Engkau jamah setiap hati orang yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebangkitan benar-benar terjadi di negeri ini Bapa. Banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang semakin percaya bahwa Engkau hanya satu-satunya Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah Engkau berikan hati yang takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu ada untuk mereka, untuk permasalahan yang ada mereka bisa tanggap selalu Tuhan untuk memberikan solusi dalam segala permasalahan yang ada. Kami percaya kesehatan Kau berikan kepada mereka, dan Kau juga yang memberikan kesehatan bagi setiap para medis Tuhan yang bekerja Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kesehatan selalu bagi mereka, dan Engkau yang memberikan mereka damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah gereja-Mu ini Tuhan, kami diberikan kesatuan hati lebih lagi Tuhan, dimanapun kami melakukan kegiatan kami, apapun yang sedang kami kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan waktu-waktu yang ada saat ini Tuhan, kami gunakan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang menolong setiap mereka yang sedang sakit Bapa. Biarlah bilu-bilu darah-Mu yang menyembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan sedang terjadi dalam negeri ini Bapa. Rawatan-Mu sedang terjadi untuk negeri ini. Kami menyerahkan Tuhan segala seru doa kami kepadamu. Kami percaya pimpinan-Mu selalu ada untuk kami. Di dalam nama Yesus Bapa, haleluya.
kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh mengucap syukur. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua dalam kendali tangan Tuhan yang kuat. Oleh karena sungguh-sungguh Bapa, di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, kami makin butuh Dikau. Jiwa kami ditarik untuk kami boleh makin kenal Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan dengan penuh kasih dan kuasa sesuai perjanjian materai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba lepaskan roh hikmat dan wahyu, sehingga siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, bukan cara bawainnya atau siapa, tapi bagaimana cara kami beribadah di saat situasi seperti ini, melainkan roh Allah yang suci, Roh Kudus yang bekerja menjamah hati, boleh memberikan pengertian, mendidik kami, dan membuat kami makin serupa dengan Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang disampaikan boleh membangkitkan iman, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Urapi hamba-Mu yang merupakan alat Tuhan ini, permuliakanlah firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, dan semua yang sambut firman Tuhan dimanapun berada bersama katakan amin. 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 Shalom semuanya. Ya, terutama untuk GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung dan juga GBI Rock Gria Solo, dan semua anak rohani dan rock ministry dimanapun berada yang Anda tergerak mendengarkan atau melihat ibadah online kami, ya, karena kalian sekarang punya waktu luang yang sangat banyak. Oke, saya tidak akan panjang lebarkan karena saya rindu sesuatu yang sangat efektif. Maka saya akan memulai dengan suatu cerita. Kemarin terakhir kali saya diizinkan Tuhan untuk berziarah di tanah suci Israel, dan saya mensyukuri bagaimana kita sudah menyelesaikan semuanya, dan di hari itu Bethlehem dan Jordanite itu ditutup, dan setelah kami sampai di Indonesia 2 hari kemudian Israel ditutup. Ma Tuhan, ada satu kisah yang saya rindu berbagi kepada saudara saat ini adalah ketika guru, ya saya sebut guru, yakni Dr. Ramzi Azhar, menceritakan suatu kesaksian ini, bahwa tahun 2018 di Universitas Haifa, Israel, ditemukan sebuah alat di mana dengan alat tersebut yang mengandung sonar, punya kepekaan untuk mengenali, sehingga kalau alat tersebut dimasukkan ke dalam air, dalam skop tertentu, kalau samudra tidak bisa, tapi kalau suatu danau misalnya, di mana rentang dan batasnya itu sudah jelas sama Tuhan, maka dia bisa mengenali daripada jenis-jenis ikan yang ada di dalam danau tersebut. Dan singkat cerita, ketika alat tersebut dimasukkan ke dalam danau Galilea, ditemukan bahwa ada 28 jenis ikan besar, sekitar 42 jenis ikan sedang, dan kalau total jenderal semuanya dengan ikan-ikan kecil sekali dan sangat kecil, umat Tuhan, maka tertera 153 jenis ikan di Danau Galilea tersebut. Ini sesuatu yang wow buat saya, membuka mata rohani saya. Kenapa? Karena kalau saudara cari angka 153 ini di mana-mana, kau akan tidak temukan. Kau tidak akan temukan. Dan secara gematria, 1 itu Yahweh Echad, Tuhan, 5 itu angka untuk Israel, dan 3 itu Elohim. Jadi kalau menurut Bapak Yakobus, engkau mengenal satu Allah saja itu bagus, namun sayangnya setan-setan juga tahu hal itu, jadi belum bisa buat ubah hidup kamu. Makanya kamu Israel sebagai umat pilihan, karena kita Israel rohani umat Allah, kau harus mengenal Putra dan Roh Kudus, yakni Elohim, Trinitas Maha Kudus, umat Tuhan. Nah, mari kita membuka Yohanes 21 ayat ke-11, sehingga kita mengerti betapa luar biasanya firman Tuhan ini ditulis. Yohanes 21 ayat 11, saya rindu walaupun kau di rumah masing-masing, jangan malas buka firman Tuhan. Ya, mari buka.
Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. 153 ekor banyaknya. Kalau saudara mau bilang ini kebetulan, saya tidak ikut main sama Tuhan, tapi hati saya berdebar ketika mendengar mengenai keotentikan hal tersebut. Hasil survei 2018, 153, dan berapa ribu tahun yang lalu Kristus sudah berkata, Petrus masuk ke tengah, hela jalan dan ikan yang diperoleh 153. Umat Tuhan, manusia itu kadang-kadang ya harus melihat terlebih dahulu baru percaya. Makanya Kristus berkata bahwa berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Mari satu ayat lagi kita buka, saudara, Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20. Yesaya 26 ayat yang ke-20. Ada orang yang berkata bahwa apakah ada ayat untuk lockdown di kitab suci kita. Mari baca Yesaya 26 ayat yang ke-20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Ya, masuk dalam kamarmu, tutup pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat. Ini lockdown, teman-teman. Saya menyampaikan hal ini sebagai perwakilan orang bego di muka bumi. Ya, kemarin pada waktu virus ini keluar pertama kali, saya tidak apa-apa, saya sehat, apa segala macam. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus, selubungi kita umat Tuhan, bungkus yang sini juga bungkus yang sana. Tapi makin ke belakang, ya, data-data tidak bohong bahwa kematian bertambah, banyak yang terinfeksi. Dan negara-negara yang terinfeksi tersebut adalah negara-negara yang ignore, yang mengabaikan anjuran daripada tinggal di rumah. Jangan kemana-mana dulu. Disuruh karantina di rumah malah bilang, hore libur. Itu jenis orang bodoh seperti saya. Tapi saya sudah bertobat, saudara. Karena kemarin saya diingatkan oleh istri saya. Dia bilang, pada waktu dia kena virus rubella, dianya nggak apa-apa. Tapi putri kami kena, umat Tuhan. Sudah seperti sifat virus. Ya, dalam kosakata medis, kalau saya boleh katakan, dalam keterbatasan medis saya, umat Tuhan, karena saya sastra bukan medis, virus adalah kosakata untuk devil, demons, setan, iblis, umat Tuhan. Iblis. Kalau berurusan dengan iblis, saudaraku, ya, kau harus mengerti bahwa banyak sekali mikroorganisme penyebab manusia sakit. Fungi itu jamur, bakteri, kuman, dan segala macam. Itu semua hancur lebur jika kena antibiotik. Virus tidak bisa mati, umat Tuhan. Dalam Kristen kita tidak punya bahasa tak bunuh setan. Tidak, mereka itu, saudaraku, makhluk kekal. Maka hanya bisa nanti dihukum oleh Tuhan sendiri. Bahkan tidak ada, kalau saudara lihat dalam tabel obat kita, ya, menyembuhkan influenza, tidak, pasti meredakan influenza sampai imun tubuh kita menguat sendiri, baru kita bisa menghadapinya. Jadi musuh alami virus, saudaraku, adalah imunitas tubuh kita sendiri, dan itu tidak bisa diperoleh kalau kita tidak tinggal diam. Ya, saya akan akhiri, umat Tuhan, karena saya tidak ingin panjang lebarkan. Kita buka 1 Petrus, umat Tuhan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Adalah sesuatu yang menyenangkan sekali, saudaraku, ya. Sudah lihat saya pakai baju rumahan, walaupun jaket jeansnya ini supaya ada kerahnya, karena nasihat seseorang tadi, umat Tuhan. Dan anak-anak saya secara aneh menemani saya di atas ini, sesuatu yang jarang dilakukan mereka, umat Tuhan, Tuhan Feria. 1 Petrus 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Sederhana, Dia yang memelihara kamu. Ya,
sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya makin kagum Tuhan dengan cara penulisan firman Tuhan kitab suci kita ini. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bisakah saudaraku percaya hal ini? Kalau saya percaya, saya pimpin keluarga saya itu percaya, saya pimpin anak-anak saya itu percaya. Saudaraku, apakah engkau percaya? Kadang dalam hidup ini umat Tuhan kita tidak seperti Yohanes, dari awal sudah percaya. Tidak seperti Andreas, di tengah-tengah politik tetap bawa jiwa ke hadapan Tuhan. Ada kalanya kita seperti Petrus, umat Tuhan, menyangkal Kristus dalam kehidupan kita. Dan ada kalanya kita seperti Thomas, kalau tidak lihat sendiri belum percaya. Tapi saya berdoa, walaupun di hadapan saya engkau pernah seperti Petrus atau Thomas atau keduanya, saya berdoa supaya tidak ada sebarang satupun di antara kita yang seperti Yudas Iskariot, umat Tuhan ya. Ini adalah seruan untuk Petrus yang seringkali sangkal Kristus, seruan untuk Thomas yang bilang kalau tidak melihat sendiri tidak percaya. Lihatlah sekarang dunia ini, umat Tuhan. Langit makin bersih, polusi berkurang, bumi diberikan selah oleh Tuhan. Dan hari-hari ini teman-teman saya belajar cari Tuhan, tanya tentang Tuhan, diajari berdoa, sesuatu yang sulit sekali, biasanya tidak pernah, umat Tuhan. Jemaat-jemaat yang ketika kondisi bagus minggu gak mau ke gereja, sekarang tanya ke gereja atau tidak, umat Tuhan. Kita tetap ibadah kan? Umat Allah, ini seruan sebab Tuhan mengasihi semua jenis Petrus dan Thomas di muka bumi. Kalau tidak melihat, tidak percaya. Sekarang sudah lihat sendiri. Hari ini kualitas daripada ketuhanan Yeshua HaMashiach Yesus Kristus dibuktikan. Saya anjurkan pendeta yang khotbah kaya-kaya terus bertobat hari-hari ini, ya, yang berkhotbah untuk sukses berhasil. Injil kerajaan mengandung semua berkat itu. Namun saudara harus mengerti, spesifikasi daripada Yesus Kristus Tuhan bukan hanya miskin, kaya, sakit, sembuh, ya, bangkrut, sukses, tidak. Dia adalah permasalahan mati dan hidup. Dia disebut juru selamat kehidupan, bukan juru selamat ekonomi, walaupun beliau juga memberkati anak-anaknya, umat Tuhan. Jadi setelah semua yang kita dengar tadi, ternyata Yesaya sudah tulis. Kita sekarang melihat, umat Tuhan, kematian sungguh-sungguh nampak nyata. Bangsa negara Italia sujud berdoa di hadapan Tuhan. Saya tutup demikian. Kenapa Petrus berkata, umat Allah, ya, sadar dan berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Kenapa cuma keliling? Kenapa tidak langsung terekam, umat Tuhan? Pernahkah saudara lihat singa cuma keliling-keliling fashion show? Ya, tidak langsung terekam kamu. Karena di dalam hidup orang percaya, anak Tuhan, putra putri kerajaan Allah, pewaris kerajaan Tuhan di muka bumi, kita dilindungi oleh darah anak domba. Ya, jadi saya himbau, hari-hari ini kalau engkau masih punya urusan untuk terpaksa keluar, engkau harus pastikan engkau tinggal jalan kerja di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan tidak ada satu virus pun sanggup menyentuh engkau, Tuhan. Dan saya ingatkan, engkau yang saat dulunya sudah tidak kamu kerjakan, kalau boleh kerjakan lagi. Mari semuanya kembali dengan disiplin yang bagus, mengasihi Tuhan dengan nyata, maka
Dan karena singa ini berkeliling saudaraku mengaum-ngaum, karena cuma itu yang bisa dia lakukan. Kenapa? Dia menimbulkan teror dan ketakutan. Bolehkah saya bilang saya mengutuki setiap orang yang menaik lipat gandakan ketakutan dan teror dimanapun berada mengenai corona? Kenapa harus seperti itu? Kondisi bisa makin jelek. Bilang yang bagus kenapa? Waspada, tapi tetap saudaraku, jangan bicara yang buruk. Kenapa seperti itu? By the way, saya tarik kembali karena saya pendeta, tidak boleh mengutuki Tuhan ya. Ampuni saya Tuhan. Ya, bertobatlah semua yang menyebarkan teror. Jangan seperti singa mengaum-ngaum nakut-nakutin saudaraku. Jadi selama engkau ada di dalam lingkaran God circle saudaraku, lingkaran perlindungan Tuhan, tapi dirimu pribadi, ya, rumahmu dan seisinya, dan kita sebagai setiap daripada kita adalah warga negara daripada suku bangsa tertentu, tinggal di kota tertentu, negara tertentu. Berdoalah umat Tuhan. Mari datang dengan rendah hati, sujud di hadapan Tuhan. Mari kita walaupun tidak terpapar langsung atau ada di garda depan penanganan daripada virus ini, kita tidak kalah. Kita tidak happy-happy di rumah saja, ya, lalu seolah-olah tidak ada apa-apa. Mari saya serukan semuanya untuk dekat sama Tuhan dan hidup dalam kesadaran hadirat yang suci, dan berdoa supaya semua ini boleh cepat berakhir umat Tuhan. Saya berdoa dan saya rindu untuk nyanyikan lagu ini bersama engkau yang di rumah. Kami rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari dari jalan kami yang jalan oleh anugerah-Mu. Sedikit sekali faedahnya Tuhan. Roh kebenaran, Roh Kudus berkarya di setiap hati kami yang sedang menyaksikan dan mendengarkan, beribadah bersehati bersama kami dimanapun ada. Semua pergumulan ini hanya bisa dilawan dengan iman yang teguh, bersandar pada anugerah Tuhan. Oleh karenanya hamba lepaskan Tuhan damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Jangan takut, jangan khawatir, tidak ada gunanya. Sadar dan berjaga-jagalah, sadar dan berjaga-jagalah.
dan juga sukacita dari tempat yang maha tinggi boleh penuh atas saudara sekalian. Kami sungguh berdoa supaya di tengah krisis ini Tuhan pakai kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, berbuat baik di sekeliling kami, jadi garam, jadi terang. Ini saatnya semua anak Tuhan bermurah hati, berbagi di kampung, di perumahan, di kota di mana dia tinggal, bangkit jadi terang. Sebab dengan cara tersebut nama Bapa dipermuliakan. Jemaat oleh kembali berdoa dalam satu nama dipersegarkan nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripada nama berasal keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari Engkau yang bersama kami dimanapun berada, saya minta dengan hormat dan penuh iman, angkat kedua tangan tinggi ke atas, terima dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani oleh Tuhan, diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu oleh Tuhan, dan engkau yang sekolah homestay di rumah homeschooling, biarlah semua sekolah dan seluruh proses belajar mengajar yang masih berlangsung diberkati oleh Tuhan. Semua yang kita perjuangkan selama takut akan namanya yang suci, direstuinya berhasil. Dimanapun saudara berada, biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya memberkati dan menaungi saudara sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kerajaan Allah, haleluya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya berdoa kiranya kita semua tetap ada di dalam lindungan dari Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus beraktivitas dan menjadi berkat bagi sesama kita. Saya Lisa akan menyampaikan info gereja kita selama sepekan ke depan di dalam Rock News. Bagi Anda yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, Anda dapat menghubungi Ibu Fani. Untuk minggu ini, semua pertemuan ibadah di gereja ini, baik Messianic Community, doa syafaat, dan kegiatan lainnya, dilakukan di rumah masing-masing. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi pelayan Tuhan di nomor masing-masing. Ibadah Minggu 29 Maret masih akan tetap diadakan secara online sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari gereja.
Untuk informasi lainnya seputar gereja, Anda dapat melihatnya di media sosial gereja. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gereja Jogja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Yaret Firmansyah Umbudasa pada tanggal 22 Maret, anak Elena Jocelyn Raditya pada tanggal 23 Maret, Kevin Marcelino Susanto pada tanggal 23 Maret, Ibu Rini Sulanjari pada tanggal 23 Maret, Bapak Suparjia pada tanggal 25 Maret, Saudara Michael Agung Raya pada tanggal 25 Maret, dan Bapak Praba Mintarta pada tanggal 25 Maret. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Saya berdoa kiranya kita semua tetap terus berdoa, terus merendahkan hati dan mencari Tuhan dengan segenap hati, dan Tuhan yang akan melimpahkan kekuatan, penghiburan, sukacita bagi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.